temen gue kaget tuh yang apa narik itu tuh, cok kabur cok gitu. Kenapa lu? Pocong. Dia nengok bang, dia lagi narik begini, dia nengok. Itu pocongnya lagi duduk begini, nengok begini. Oh gila. Ini harusnya nggak masuk gudang kita deh. Harusnya ke RH. Emang kenapa pak? Jenazah deh. Orang tua yang nangis. Jadi kan harusnya malam itu udah nyampe di kediamannya. Iya. Ini nyasar mayatnya bang. Oh gila, berapa hari tuh? 4 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capsule. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu tamu jauh. Ya betul, dari Depok, Jawa Barat. Nah, kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Waktu dulu bertugas di salah satu gudang atau kargo yang ada di bandara. Nah, mungkin nama bandaranya gua sebutin, yang pasti di Indonesia. Dan saat beliau bertugas, beliau mengalami nih kejadian horor yang bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang, siapa namanya bang? Kayak nggak kenal aja. Iya. Bang Dede bang. Bang Dede, by the way kita terima kasih banyak Bang Dede ya. Iya. Jauh-jauh dari Depok nih buat nyempetin waktu buat kesini lagi nih. Oke dong. By the way gimana kabarnya bang? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah sehat Gua ya. kangen banget. Iya, setelah setahun setengah yang lalu ya bang ya. Tahun berapa bang pengalaman yang sekarang mau ceritain? Kalau nggak salah itu gue keluar sekolah kan 2007 akhir 2008 lah. Oke. Gitu karena gue keluar sekolah sempat jadi marketing dulu 3 bulan baru cabut ke kargo itu. Gokil ya. 2007 berarti kita satu angkatan bang ya. Angkatan ya. Iya. Oke, bertahan dulu Bang Dede ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri sini. Oke, cari posir ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Jangan lupa tuh lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita ke gibah misteri. Gimana Bang Dede kisah pengalaman nih Bang? Saat itu tahun 2007 akhir, ini kerja di salah satu kargo di bandara lah itu ya. Jadi dulu kan saya tuh tinggal di Cipinang, Jakarta Timur. Kerjaan itu 3 shift bang, pagi, siang, malam. Salah satu kargo yang impor, saya bagiannya impor. Jadi perjalanan saat itu lagi dapat shift malam pemberangkatan itu kita masuk jam 10 bang. Oke. Jadi berangkatnya itu jam 9 gitu kan. Itu suasana perjalanan masih rame ya bang, masih rame, masih macet-macet lah gitu. Itu memang hawanya di pertama kasih berangkat tuh memang agak beda ya bang. Dia agak dari dingin, kita kan udah malam tiba-tiba panas hangat gitu. Terowongan itu. Ya udahlah emang setiap hari lewat situ gitu kan. Kedua kita lewat terowongan Tanah Abang. Oh iya. Dan posisinya juga masih ramai tapi ya kondisinya nggak sehangat itulah di terowongan itu kan. Udah kita masuk. Nah masuk malam ini nih kita udah sampai bandara. Jadi posisi gini bang, saat parkiran motor itu kita terpisah dari gudang jauh. Jadi parkirannya di sini sekitar ada 300 meter baru kita bisa masuk gudang tuh bang. Kalau malam kan hanya satu pintu gitu. Jadi gudang saya di sini nih jadi agak muter ke sana gitu. Jadi perjalanannya itu dari parkiran itu kan udah sepi gelap gitu kan. Jadi gudang-gudang kita masuk gitu kan. Alhamdulillah tuh sih selama di perjalanan itu nggak ada macam gitu, menampe masuk.
ke gudang kita nih. Biasa kita rapi-rapi apa di mes tuh ganti baju segala macam. Nah itu pergantian shift Bang. Begitu kita masuk jam 10 pergantian shift. Ya kan karyawan pulang, yang siang pulang kita masuk. Nah biasanya rutinitas itu kita nunggu dulu ngopi-ngopi, nunggu barang datang. Biasanya kan kita menunggu kapal factor. Kapal factor itu apa? Kapal factor tuh kapal yang khusus barang Bang, kargo. Oh iya. Kapasitasnya itu dia 120 ton. Satu pesawat. Jadi tugasnya kita itu satu grup itu Bang 12 orang porter. Itu jadi porter Bang. Oh, porter. Jadi porter itu tugasnya adalah dari pesawat turun palet yang isinya barang-barang. Nah, dari parkiran pesawat itu dia masuk mesin itu namanya sako. Jadi dipindahin ke sako 1, sako 2, sako 3. Nanti setiap ada titik sako pengumpulan barang itu dibagi 3 regu. Jadi satu sako titik itu 4 orang. Bertanggung jawab memisahkan barang sesuai nomor PT segala macam di satu palet. Jadi singkat cerita, kita pertama datang barangnya bukan freighter, tapi dari salah satu maskapai lah. Datangnya pakai gerobak. Begitu datang, barang itu dibungkus terpal. Gitu. Jadi banyak barang. Kita ngerubung dah ke situ. Nah, begitu kita buka terpal, kan lampu gudang tuh kan nggak lampu neon putih gitu, tapi kuning. Jadi remang-remang lah gitu ya. Udah nggak bayang ya. Iya, kebayang. Gudang besar, lampunya begitu. Akhirnya kita buka nih Bang. Pas kita buka, lompat kita semua. Apa tuh? Pala banyak Bang. Pala? Kita pada kabur. Oh. Ya karena itu posisi datang barang itu sekitar jam 11:30 kalau maskapai itu. Iya. Kabur kita Bang. Ceker kaget, tuh kenapa pada kabur? Pala bang. Ternyata memang topeng Bang. Topeng? Oh. Jadi kiriman luar negeri, di topeng kulit. Iya. Persis Bang kepala. Pas dibuka kepala. Kita kan lompat Bang. Iya. Gitu. Wah tuh udah takut tapi lucu. Tapi di situ udah mulai keingetan tuh ke doktrin kita kan. Pala-pala itu. Nah kita bongkar. Akhirnya sudah selesai itu, freighter datang sekitar jam 1:30, 2. Pesawat datang, biasa kita gangguan lagi aja. Sekarang jam 9:30 malam. Udah nggak ada siapa, Jos? Nggak ada siapa-siapa. Oke, lanjut lagi Bang. Biasa dah kalau ngomongin horor ada aja yang campur. Assalamualaikum lah. Iya. Jadi datanglah kapal factor itu Bang. Itu gue paling benci deh Bang. Pokoknya kalau dengar suara begitu ya kapal kita nih datang. Kita siap 3 tim itu di per titik. 4 orang. Oh jadi porter itu buat ngangkat barang yang baru datang itu ya Bang? Ngangkat barang, lihat nama PT-nya, nomornya, pisahin satu palet supaya tidak tercampur. Kita udah misahin udah semua. Nah, udah rapi, forklift naik, ada yang pakai troli masukin barang. Nah, di saat itu salah satu maskapai gue itu namanya kan dia dibagi beberapa maskapai Bang, ya kan ada dari Thailand atau apalah gitu. Jadi gue dari salah satu maskapai. Kebetulan factor itu maskapai gue. Oke. 120 ton. Gudang gue itu memang gudang paling banyak barang Bang. Dia banyak banget barang dan barangnya besar-besar sekali, peti-peti, semua bahan-bahan segala macam lah ya. Jadi gue inisiatif karena barangnya ini sudah memenuhi tempat sako itu. Jadi gini Bang gambarannya. Ini dari pesawat, tempat sako mesin masuk ke sini. Nah ini tempat pembongkaran. Nah ini gudang gue di sini. Nah barangnya udah penuh. Jadi ini nggak bisa masuk dong otomatis. Nah akhirnya gue mencoba inisiatif disuruh mandor. Jadi dalam satu pekerjaan gue itu 12 orang, 1 mandor. Mandor gue itu Cupi. Oke, namanya Cupi. Namanya Cupi. Jadi gue tugasin untuk merapikan barang di dalam. Gitu. Supaya gue tarik lebih ke dalam, supaya ada jalan masuk barang baru masuk. Nah, saat itu gue rapiin sendiri Bang. Kebetulan sekali kantor gue itu, gudang gue itu tuh depannya kantor administrasi. Dan biasanya dia di situ.
Oke. Jadi administrasi itu lantai 2 bang. Jadi lantai 2 ini kaca-kaca ya. Jadi ini pembongkaran, ini gudang, ini administrasi gitu. Jadi sejalur gitu kan, lurus, tarik lurus dari pembongkaran supaya kantor ini buat mantau pekerjaan orang-orang di bawah administrasi gitu. Nah, saat gue lagi mindahin barang, itu kan pakai troli lah gitu ya. Gue mindahin. Perasaan gue udah mulai gak enak tuh bang. Apa ya, merinding. Wah, kayaknya ada yang merhatiin gitu bang Badru. Ini kayak gue ada yang merhatiin. Gue masih cuek. Tapi nggak tahu kenapa, kok kayak gue mau nengok ke atas gitu. Nah, gue nggak beraniin diri nengok ke atas lah. Gitu. Begitu gue lagi naikin barang, gue nengok ke atas bang. Buset, itu si Merah bang, lagi diri di salah satu kaca itu. Itu mukanya itu ya cantik, tapi datar, pucet, tapi tajam matanya bang. Melototin gue begitu bang. Gue kan takut. Iya. Sedangkan begini, kalau malam posisi gudang yang di sebelah sini dengan administrasi itu digembok bang. Karena kalau pagi dibuka, di administrasi ini ada pintu keluar bea cukai. Jadi keluar barang tuh dari sini, pintu depan. Nah, kalau pas awal kan pintu belakang tuh. Jadi ini digembok bang. Gue kabur kan nggak bisa bang. Mau lewat sini dikunci, gue otomatis harus manjat-manjat lemari. Oh gila. Manjat-manjat. Pokoknya barang yang ada di situ kan campur lemari, peti-peti segala macem. Naik ke atas itu? Iya mau gimana lagi? Saat itu tuh gue bingung mau kabur kemana gitu. Karena posisi itu cewek, ya di gerbang yang dikunci itu, di atasnya itu dia di situ. Otomatis gue kabur ke belakang dong, ke teman-teman gue yang lagi pada bongkar. Gue naik bang. Gue nggak mau tahu itu mau peti sekeras gimana. Gue panjat bang. Karena tinggi bang. Tingginya itu sekitar 2 meter lah tumpuk-tumpukannya gitu. Jadi gue nyelip-nyelip peti segala macam. Gue manjat-manjat ke atas bang. Gue nggak mau tahu dah tuh gue mau luka gimana. Sampailah tempat pembongkaran. Gila sih. Ya kan, gue sampai tinggal pembongkaran. Lu kenapa deh? Enggak. Gue gitu kan, enggak yaudah. Mandur sih, Cupi nih. Lu kenapa di sini? Begitu gue naik bang, yang kedua kali untuk masuk ya, udah untuk ngerapiin, temenin teman gue. Lu lihat apaan lu deh? Itu si Merah, gue bilang. Ah, Iman lu di mana? Itu di kaca, gue bilang gitu. Takut dia tuh bang. Ah, gue jadi nemenin wah. Akhirnya diomelin sama si Cupi itu. Mandor itu. Udah disuruh temenin gitu. Nah, gue tahu banget bang, kita semua tahu banget di antara semua mandor Cupi itu yang paling penakut. Nggak ada sejarahnya lagi masuk malam, dia itu berani dari tempat pembongkaran, dia ke depan. Masuk ke depan itu yang sekarang jadi belakang kalau malam yang pagar ditutup. Nggak ada sejarahnya bang. Ke kamar mandi minta temenin. Penakut dia. Nah, oke. Akhirnya gue paksain dong berdua dong. Paksain. Si Merah itu udah hilang. Merah udah hilang, gue udah pernah tenang dong gue. Udah hilang deh. Oke. Gudang gue itu ada 1, 2, 3, 4 gudang, 4 maskapai. Antara gudang satu ke gudang lain itu cuman pembatasnya itu kawat-kawat bolong, tapi kawat keras bang. Jadi kelihatan yang sebelah itu ada orang apa enggak tuh kelihatan. Pagernya pun sama dari kawat-kawat keras itu. Jadi begitu gua ngerapihin lagi, otomatis kan gua lagi ngadep sana nih. Di sini kan jalanan yang biasa orang ngambil barang. Saat gua lagi masih rasa takut ya sama teman gua, walaupun si Merah itu nggak ada. Posisinya lu tahu gudang itu tumpukan barang banyak bang. Gue cuma berdua di situ, rampu kuning remang-remang gitu. Begitu gua ngerapihin lagi berdua nih, gua rada tenangan ya walaupun itu, tapi berdua gua gitu. Tiba-tiba ada sosok putih bang, jalan dari ujung. Jadi gua lagi ngadep sana, di sini kan pagar tuh. Nah di sini jalan utama yang ke arah keluar buat bea cukai gitu. Nah ke sono kamar mandi. Jadi dia nongol dari kamar mandi bang. Sosok putih itu? Putih itu. Jalan. Gua kaget dong. Dek. Dia putih apa nih? Kaget juga gua pelukan tuh. Iya. Apaan tuh? Dia keluar, nggak taunya mandor gua. Oh, Cupi. Oh gila. Jalan pelan. Ini kan dikunci kan? Jalan. Cup, mau kemana lu? Bilang gitu. Diem bang, diem. Cuman gini,
mandor gue itu satu-satunya yang fashion. Jadi selalu klimis bang. Oke, rapi lah ya. Iya, kalau dulu kan kayak pakai minyak rambut gitu klimis. Semuanya itu rapi bener, persis dia. Tapi ini agak pucat. Padahal dia orangnya hitam bang. Orangnya hitam, dia agak pucat. Cuk, mana lu? Diem aja. Dia jalan dari kamar mandi, udah gue merinding. Lewatin gua nih, ditutup ya, gerbang ya. Gut, mau kemana lu, Gut? Diem aja nunduk. Jalan ke maskapai lain. Sedangkan maskapai itu pojokan gudang, bang. Gitu. Ya, lu tanyain diem aja lu. Gitu. Terus abis gue maafin barang, gue kelihatan sama si Pandri. Dri, sangkut berani sendirian jalan. Kan dia penakut, Dri. Iya, dia gue tanya. Kabur lagi gue, bang. Gue lari lagi manjat-manjat, bang. Begitu sampai bongkaran, si Cupi ada di tempat bongkaran. Dia ada di tempat bongkaran, lagi bongkar barang. Ngamuk lagi dia. Lu ngapain lagi lu? Gua di sini katanya begitu. Bukannya bongkar sono. Gua nggak usah ngomong sama teman gua. Gua cuma ngos-ngosan aja. Akhirnya dia nyamperin gua. Teman-teman gua, "Lu kenapa? Cep, lu dari mana?" Kagak kemana-mana, gua di sini. Jangan bohong lu. Gua lihat lu di belakang lewat begitu. Berarti dikembarin gitu Kembarin. Si teman gua nih, Ndri ini ngomong, "Bener, Dor. Lu lihat dari mana?" Di sini gue dari tadi nggak kemana-mana. Lu tanya anak mana berani gue ke depan. Gue lihat lu di belakang lewat. Kagak, gue di sini gue berani tuh. Akhirnya gue udah nggak mau tuh. Gue nggak mau ngerapin barang di sini. Akhirnya teman gue diganti sama teman gue lah gitu kan. Tapi gue nggak tahu kenapa. Ya teman gue nggak kabur. Berarti gak diganggu dia kali ya. Oke. Udah. Terus karena ini gudang penuhnya terlalu. Jadi gua numpang ke maskapai lain, bang. Jadi nggak sempet untuk merapikan yang mengalingin tutup gerbang itu. Akhirnya gua naruh di maskapai lain yang di pojok. Mandor bilang, orang checker bilang, "Bang, lu taruh sono tapi pisahin." Ini PR, bang. PR kenapa? Karena gudang itu paling pojok. Di situ ada satu ruangan namanya cool room. Cool room itu tempat pendingin. Tempat pendingin yang khusus barang-barang yang obat-obatan segala macam kan. Itu pojokan. Emang harus dingin ya kalau obat-obatan gitu ya? Iya, dia harus masuk kulkas sih bang, biar apa ya, kayaknya kadar obatnya gitu. Sampai buah pun masuk ke situ. Jadi beku. Nah jadi gua disuruh ke gudang paling pojok bang. Karena sudah tidak memadai gudang maskapai gua gitu. Jadi harus ke pojok sana. Ini PR lagi kan bang. Gue tahu banget itu di pojok itu udah paling sarang ya bang. Kalau nggak salah itu sih dari pembongkar tuh jamnya udah 2:30 pagi lah, jam 2 lewat 2:30 lah. Sedangkan gue ditugasin semua forklift juga apa mindahin ke gudang paling pojok. Lah gini bang Badru, gudang yang di depan mata kita aja, gue dibegituin. Gimana gue di gudang paling belakang? Mau gimana bang? Tugas gitu loh. Iya benar. Akhirnya gue sama salah satu teman gue, bukan yang teman yang tadi ya, dia udah kagak berani dah gitu. Jadi gue sama salah satu teman gue, Kecok kalau nggak salah namanya ya. Jadi gue masuk ke situ, ngerapiin di pojok-pojokan. Nah dia setiap maskapai ada penunggunya, beda-beda. Gitu. Kita mindahin pelan nyusun barang begini. Gue lagi mindahin barang, tiba-tiba kan dia ada yang di bawah bang, lokasi bawah yang kan kita namain A, B, C, D gitu segala macem. Ada yang rak-raknya di atas tuh. Ya kalau gudang-gudang besar tuh biasanya ada besi holo tuh di tingkat-tingkatin berapa tingkat. Jatuh barang. Brang. Padahal itu ada paletnya gitu. Nggak mungkin sih. Kayaknya barangnya berat kayaknya bang. Gitu. Kalau tikus juga kayak seberapa kuat tikus ngedorong itu. Jatuh. Kaget gue sama temen gue. Tapi gue paham. Gue sama temen gue udah paham. Karena memang dia iseng. Oh, kalau paham itu bukan ulah manusia. Bukan, kita udah tahu penunggu di situ emang sering iseng. Dia sering jatuh-jatuhin barang, sering apa. Ya gue nggak, sama temen gue udah biarin. Udah biasa gitu. Ntar
barang lain gerak-gerak, geser-geser itu udah biasa lah bang di gudang pojok itu. Udahlah, karena ini udah jam 2:30 pagi. Kalau gue kabur-kaburan lu nggak kelar-kelar nih bang. Iya. Harus gue jalanin tetap. Udah gue sama teman gue beresin. Karena itu maskapai orang, pasti ada barangnya dong sesuai maskapai. Penuh juga bang. Suruh pindah lagi ke maskapai satu lagi, gudang satu lagi. Karena ini agak longgar. Gitu. Nah, begitu gue jalan, itu di setiap lokasi itu ada meja bang. Setiap lokasi itu meja checker. Checker lokasi namanya. Itu meja disediain bangku yang bisa kantor tuh bang, jalan. Oh ya. Gue jalan bang situ. Karena gue minggirin dulu barang-barang supaya longgar gitu. Nah begitu gue jalan, kisaran 20 meter lah nyampe ke meja depan. Karena gini, kalau yang di maskapai ini sebelah maskapai gua. Ini maskapai gua, ini maskapai yang satu lagi nih. Nah, kalau maskapai gua ini kan depannya tembok administrasi kaca-kaca, gitu ya bang ya. Kalau yang maskapai yang satu ini lagi, ini nggak ada bangunan tapi gudang lagi bang. Jadi pintu nyambung pintu lagi, gudang lagi di depan. Nah, Iya. karena di maskapai ini khusus banyak barangnya itu adalah bahan-bahan dasar baju lah, yang masih gulungan-gulungan. Oh gitu. iya. Jadi ditaruhnya di sebelah Yang kayak roll-roll gitu ya? Iya, pokoknya kalau kita beli bahan kan masih ada yang segulungan tuh, gitu kan. Nah, gue ini harus ngisi laporan di buku alokasi bahwa di sini ada barang titipan maskapai gue segala macam. 20 meter sebelum sampai meja itu, gue sama temen gue jalan. Itu disamperin sama bangku itu. Sama bangku yang kantor itu? Bangku kantor kan ada roda. Iya. Tapi dia udah nggak ada senderanya bang, gini, nggak ada senderanya, tinggal bangkunya doang, tapi rodanya masih ada. Muter tuh bangku, gue udah pegangan tuh. Itu kenceng lari ke gua bang, bangku tuh. Weng gitu, gua sama teman gua misah gitu minggir, itu muter. Wis, gua bilang cok, ini kenapa gue merinding tuh, gue inget itu. Wah kenapa cok? Udah biarin. Berarti sama kayak di sini kasusnya bang. Kenapa? Pernah bangku geser kayak gitu? Geser gitu kan? Iya di belakang, ini di depan sini. Ini kenceng gitu. Gua nggak tahu, mungkin penunggunya nggak mau ditaruh barang lagi, apa gimana? Gua nggak tahu gitu ya kan. Iya. Udah. Nah dilalanya tuh bangku balik lagi ke mejanya. Ya udahlah, gue nggak mau tahu dah gitu ya kan. Gue masukin barang. Udah selesai. Dah hari itu pekerjaan pagi itu udah selesai. Kalau nggak salah selesai jam 5 subuh gitu ya kan. Jam 5 subuh gue ganti shift lagi jam 6 bang. Iya. Jam 6 yang ganti shiftnya jam 7. Jadi si pagi masuk, gue pulang. Iya. Aplusan ya. Aplusan. Seling beberapa hari ya, 2 atau 3 hari bang. Ini sore kejadiannya. Maksudnya gue masuk sore, masuknya jam 4, jam 3, pulangnya jam 10, jam 11. Oh iya, gitu. sip gua ya. Jadi gue berangkat sore gue, nah itu datang faktornya itu jam 7 malam. Kalau di shift itu siang masih enak, karena shift yang paginya belum pulang bang. Jadi masih dibantuin gitu. Nanti ketika jam 6, setengah 6 baru dia pulang. Kita ganti shift itu. Jadi masih dibantu dah. Masih bongkar-bongkar. Itu masih terang lah bang, masih enak gitu. Nah, kejadian itu ada kejadian ribut karena ada salah satu maskapai salah ngirim. Jadi ada peti bang, nyasar. Itu di gerobak. Forklift nggak tahu, main ditaruh aja di maskapai gudang itu. Ditumpukin, namanya petinya panjang lah bang, ukuran 2 meter lah. Tumpukin barang-barang. Pintu depan kan ditutup jam 5, bea cukai kan. Jadi jam 5 maghrib itu repot. Karena yang nyari peti itu bang. Oh, pada heboh dah tuh nyariin gitu. Peti itu. Ternyata
Seharus seperti itu keluar RH. Jadi ada salah satu pintu lagi itu darurat. Jadi yang untuk darurat barang-barang langsung keluar. Mayat, jenazah. Yang hilang ini jenazah Bang. Jenazah yang hilang. Jenazah. Orangnya nangis, orang tuanya nangis. Lah kita nggak mungkin soalnya Bang. Nggak mungkin kargo kita gitu, maksudnya ke gudang kita, ke maskapainya betul. Tapi kalau barang gitu nggak mungkin masuk ke gudang kita. Seharusnya ke gudang langsung ke sana. Cuman yang bawa gerobak ini naruh di tempat kita. Diangkut lah sama forklift, taruh di gudang. Itu nggak tahu, forkliftnya pulang. Kan udah ganti shift tuh yang pagi kan. Iya. Pulang, ditumpuk Bang. Jadi di peti mayatnya, peti barang lagi. Sehari nggak ketemu tuh. Nggak ketemu sehari. Kan sore tuh, malam itu nggak ketemu. Iya. Nah, besokannya gue dapat info gitu. Dek, malam ada peti masuk nggak sih gitu. Ya peti banyak Pak, gitu kan. Ceker paginya gitu kan. Peti banyak masuk gitu. Enggak, ini di maskapai ini gitu. Ini harusnya nggak masuk gudang kita deh. Harusnya ke RH. Emang kenapa Pak? Jenazah deh. Orang tuanya nangis-nangis. Jadi kan harusnya malam itu udah nyampe di kediamannya. Iya. Ini nyasar mayatnya Bang. Bingung tuh nyari di mana Bang, bingung di mana. Cuman saat malam itu gue bongkar. Ini flashback ya gitu kan. Iya. Jadi saat itu barang masuk, kan udah mulai masuk siang tuh, mulai malam pulang jam 10. Biasa aja. Forklift itu pulang yang ngangkat barang itu ganti forklift malam kan gitu. Udah bongkar. Makin ketumpuk kan Bang? Oh iya, makin Ya kan karena yang kalau dari sore barang udah masuk, ya ini yang malam ini nih, ya masukin lagi kan makin ketumpuk. Jadi makin nggak kelihatan. Jadi malam itu di grup gue itu ya biasa 12 orang. Jadi ada salah satu teman gua mau kencing Bang. Jadi toilet yang tadi gue bilang di awal, toiletnya itu kalau pagi dia posisinya ada di depan, tapi di pojok. Gitu. Nah, jadi gini, ini tempat pembongkaran, di depannya persis gudang maskapai. Nah, di sininya ada toilet di pojok Bang. Nah, di toilet itu, sebelah toilet ada salah satu pintu besi, namanya strong room. Itu kalau gua lihat, gua nilai kayaknya udah lama banget, puluhan tahun Bang. Karena pintu kayak berangkas, gede Bang, seukuran pintu kusen biasa. Itu udah karatan. Oh. Jadi udah karatan parah, tau kan lu? Pintu besi karatan parah. Itu strong room dan katanya itu nggak pernah dibuka. Gue bertanya-tanya apa mungkin gudang senjata? Tapi kan nggak mungkin Bang, kalau senjata otomatis kan ada pemiliknya. Iya. Mungkin kan TNI atau segala macam ya. Pasti kan diambil loh, ini enggak Bang, nggak pernah dibuka. Cuman ada yang cerita itu ya, nggak tahu deh itu barang apa gitu, kayaknya barang penting lah atau gimana gitu. Tapi nggak pernah dibuka. Memang selama temen gue itu kalau nggak salah udah 30 tahun jadi polisi itu, dia bilang tuh nggak pernah dibuka. Oh, selama dia kerja itu nggak pernah dibuka? Nggak pernah dibuka. Nah jadi gini, jadi posisinya ini toilet, di sini ada gudang bea cukai, semua gudang itu pakai kawat ya Bang. Ya jadi biar kelihatan. Nah di selipan ini strong room itu. Jadi strong room itu sebelahan sama toilet. Toiletnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintu. Yang di dalam tuh biasa ya, sama yang buat kencing lah tuh. Di depan toilet ini ada bangku-bangku yang biasa kita duduk nongkrong kalau nungguin barang belum datang, kita ngopi-ngopi di situ. Di lalanya saat itu kan lagi ada factor kan. Habis maghrib terus kita bongkar-bongkar, kisaran jam 9 mau ketemu jam pulang lah ya, kan kita jam 10, jam 11. Salah satu teman gue itu ada yang mau kencing Bang, takut dia karena tahu itu toilet itu sangar gitu, seremnya gitu. Jadi minta anterin sama salah satu teman gue. Jalanlah dia, izin toilet ya udah jalan berdua. Salah satu teman gue ini kencing, yang satu itu nungguin Bang di depan toilet. Jadi ini pintu toilet, ini pintu strong room. Ya, jadi ini pintu toilet, pintu strong room. Oke. Dia nyender dekat pintu. Ini pintu strong room depannya dia. Dia main handphone.
temen gue di dalam satu ngencing apa buang air besar gue nggak tahu lah ya. Saat gue bongkar itu lama dia nggak pulang-pulang bang berdua. Kita mikir kurang ajar nih, ngopi ngerokok nih kita pada bongkar, dia malah izin kencing, nggak taunya dia ngerokok ngopi gitu. Iya. Tiba-tiba mandor gue dapat callingan dari HT. Oh, HT ya. Cup, si ini mana? Gue dikunciin kamar mandi. Oh, dia terkunci. Dikunciin, bilangnya. Iya. Dia bilangnya dia di kamar mandi dikunciin. Karena nggak bisa keluar bang. Gimana sih? Lu berdua tuh belum balik. Lu kemana? Gue dikunciin, gimana mau balik? Si ini mana? Curiga dong kita dong. Lah ini anak bocah iseng banget teman-temannya gitu kan. Berangkatlah satu orang tuh ke toilet. Iya. Begitu dia berangkat, teriak. Kenapa? Apa? Itu temen gue yang lagi nunggu di depan strong room, melongo, mangap, begini aja, nge-freeze gitu aja, diem kayak patung. Teriak dong teman gue yang jemput dang. Iya. Wow, tolong gitu. Akhirnya kita ke sono tuh. Itu temen gue kayak ngaku ya badannya, tapi bukan ngaku, jadi matung gitu. Iya. Persis di depan itu. Akhirnya kita dudukin dia pingsan. Nah, yang kamar mandi dibukain. Ternyata bisa kebuka bang. Mana ini nih? Gue dikunciin sialan lo gitu deh bahasanya lo ya kan. Iya. Tar dulu jangan marah-marah lo. Bukan dia ngoncing kayaknya nih. Nah itu ngapain dibocah katanya gitu. Pingsan, kenapa? Ini gue temuin, dia matung depan storeroom itu. Oh gila. Gitu. Akhirnya ya udah dia diistirahatin, dipulang, akhirnya dianterin pulang sama salah satu teman gua, dianterin pulang dia. Udah gitu ya dianterin pulang ya, gue pulang. Saat itu pulang malam dong bang jatuhnya, jam 10 baru selesai gudang, gue bersih-bersih, ngerokok dulu ngopi, jam 11-an gue baru balik. Begitu gue balik dari lokasi, pulang kan lewat Kalideres saya biasa kayak itu. Masuklah pertama, ya kita singkat aja, masuk ke Tanah Abang. Oke. Dia kan turunan model bang Tanah Abang tuh. Terowongan itu. Terowongan Tanah Abang. Oh, iya. Persis di Blok A kalau nggak salah itu ya. Kan terowongan tuh model. Begitu gue masuk sampai Tanah Abang, gue keluar gudang jam 11, berarti sampai Tanah Abang sekitar jam 12 lewat lah ya. Jadi begitu gua keluar gudang jam 11, gua lewat seperti biasa, Kalideres semua, akhirnya gua sampai Tanah Abang. Jam 12 malaman gitu. Gua begitu turun Bang Badru. Itu dia model ada tiang terowongan, itu di tengah modelnya kan. Tapi dia jarang-jarang gitu. Begitu gua turun, pas malam Jumat itu. Okay. Karena Kamis gua masuk siang jadwal biasanya. Malam Jumat gue turun, gue ngeliat ada sesuatu di selipan tiang. Begitu gue turun, begitu, begini bang nengok banget, begitu. Pocong bang. Pocong. Gila. Dan mukanya itu, saat itu gue baru ngeliat pocong tuh memang apa namanya hitam. Dia begini bang, lu bayangin gue lagi naik motor sendiri, itu udah malam nggak ada orang. Sepi. Dia begini bang, di selipan tiang gitu. Wah, gue kaget bang. Masa gue putar balik nggak mungkin dong, gue ngebut kan tanjakan lagi begitu model. Gue ngeliatin spion tuh. Dia masih begini posisinya, nggak balik lagi. Masih begini aja, gue liat spion gitu kan. Gue ngebut. Saking takutnya gue ngebut nggak kira-kira maksudnya langsung kan dari Tanah Abang tuh lurus. Nah, ketemulah kan Kuningan dong, Ambasador dong. Iya, Ambasador. Iya kan, habis dari situ saya masuklah terowongan Sablangka. Gue inget dong bang, sebelum gue masuk terowongan itu gue inget. Gue masuk yang agak masih ramai jam 8, jam 9 aja. Begitu suasananya ramai tapi udaranya itu aneh lah. Iya. Kayak pengap, panas gitu. Gue sempet ragu bang. Gue lewat situ apa enggak? Gue lewat situ apa enggak? Karena jalan satu-satu yang tercepat itu. Iya. Karena kalau gue belok kemana-mana jauh gitu kan. Itu udah kelihatan terowongannya bang ya. Lampu kuning kan tuh biasanya di terowongan kan. Itu gelapnya minta apa bang.
Jadi remang-remang gitu. Gue liat ke ujung sono, yang dari sono juga nggak ada motor mobil. Gue berani diri deh bang. Ya mau kayak gimana lagi udah. Sampai situ udah sekitar jam 12:30 lah ya. Gue masuk, bener udaranya udah panas. Pokoknya udah merinding abis gue bang. Gue baca sholawat aja tuh gue. Wah, gue lewat situ. Itu kan dia model ngotak gitu bang ya. Ngotak, di lampu-lampu. Nah begitu itu, dari pojokan terowongan paling ujung, itu turun kayak kain merah loh bang. Gitu. Pikir gua dari jauh masih kampret bang. Si kampret. Kampret, kalau kampret ya. biasanya kan lebar deh tuh, kan kesorot lampu, kelihatan begitu. Ya gua ngebut aja biasa gitu. Begitu gua lewatin terowongan tembus begini, gua penasaran tuh apa. Itu kunti merah bang. Nah, kunti merah. Itu gue di motor, spion gue liatin terus bang. Itu kayak apa ya? Kayak di film-film itu di belakang gitu tuh. Cuman kayak kain gitu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue ngebut bang. Gue nggak mikirin gue mau nabrak bagaimana. Gue langsung sekenceng-kencengnya. Karena dari situ kan nggak yang sekarang ya. Zaman dulu itu kan abis terowongan nggak banyak jalan bang. Itu langsung kare tengsing tuh. Kare kuburan-kuburan. Kuburan itu ya, TPU itu. Lah coba gua abis ngeliat begitu kaca spion begitu, gua jalan kanan kiri kuburan, mangkitan bang gua. Mau gimana lu? Gua ngabut sekebut-kebutnya pokoknya. Jalan. Ketemu lagi terowongan satu lagi, Pasar Gembrong. Nah di situ udah deket lah rumah gue ya. Dah aman gua di situ. Rumah gue tuh saat itu mak gue tuh gang bang. Oke. Jadi di gang itu ada sumur kompak tuh bang. Oh ya, kompak gini ya. Yang ini. Iya. Jadi rumah gue itu dalam satu gang dan sempit bang. Itu gue sampai rumah itu kan sekitaran jam 1:30 ya itu. Gue masukin motor dalam lemes-lemesnya tuh bang. Itu kan dari perjalanan itu kan gue masih ingetan lu dari Gembrong kan. Masuk gang gue, begitu sampai di pompa. Jadi motor gue tuh nggak bisa bang kalau langsung belok begini. Karena pantatnya akan mentok tembok sebelah sini sempit gitu. Jadi begini gue turun. Sebelum gue turun, motor gue ada yang ngangkat. Oh. Jadi gini, gitu tiba-tiba motor gue. Iya. Emang biasanya gue angkat supaya lurus. Jadi nyempilnya tuh ngepas gitu. Itu diangkat bang. Diangkat. Gue sampai rumah. Mak gue nanya, gimana lu gini, aman, mak, udah cuma kurang enak badan gitu. Nah gitu ya. Kira singkat cerita, gue libur kan, abis masuk itu libur. Sehari besoknya gue pagi masuk bang. Sehari besok pagi, itu ternyata gue masuk pagi tuh sekitaran jam 7 dia udah masuk ya. Ganti sip. Itu ternyata masih rame-rame bang, rame-rame mencari peti itu. Oh belum ditemuin? Belum. Oh gila, berapa hari tuh? 4 hari? Ya kisaran segitu dah. Jadi belum ditemuin. Karena posisinya barang datang itu kan gue lagi tugas tuh. Tapi kan bukan wewenang gue bawa itu barang karena forklift bang. Gitu. Nah forklift ditanyain, ya dia lupa lah. Kan banyak peti yang diangkat-angkat. Ya gue taruh situ gitu. Tapi nggak ketemu tuh bang. Akhirnya gue coba iseng-iseng, gue lagi nyari barang, ngeluarin barang. Gue nyium bau bangke. Gue udah mulai kecium tuh di gudang gue. Ini bangke tikus nih pikir gue kali ya. Pikir gue gitu. Tapi kok bau tikus kok baunya anyir-anyir. Obat lah gimana lah gitu. Akhirnya pas gue ke pojok, kebetulan itu salah satu PT, barangnya memang peti-peti bang. Jadi kalau tugas gue nyari barang tuh, walaupun barang dia tuh gue manjat, lihat nomornya bang. Oh iya, nomornya. Gitu. Pas lagi gue main manjat, terus gue turutin ke bawah. Pas peti di bawah, itu gue lihat ada minyak netes bang. Minyak keluar dari, kan namanya peti kan cuma dipakul gitu doang bang. Itu netes di ujung peti itu. Kuning. Baunya minta. Wah, gue curiga nih. Kok bau bangke ini kali apa nih? Kan gue ada dangerous good bang, barang-barang peledak, barang apa. Gue takutnya itu bahan kimia yang bocor. Gue panggil lah ceker gue. Pak, sini dah.
ini barang dangerous good nih, bocor, salah naruh nih, bahaya, takut meledak. Gue pikirnya nggak mungkin dong barang dangerous good gitu, biasanya salah naruh gitu. Datang orang lokasi gue cek, kok bau deh ya? Dilihat dong data ini, nggak taunya bang, kita suruh forklift angkat barang yang di atas ya. Begitu diangkat, fotonya ketindihan bang. Oh ada fotonya, foto almarhum. Iya kan, biasanya kan kalau peti itu tuh ada fotonya bang. Iya iya. Ini fotonya ketiban peti, jadi ada kertas buat alamat siapanya gitu, kelipet, gitu loh. nutupin fotonya, jadi ketiban. Gua langsung kontak ceker gua ke maskapai bahwa ditemukan ini petinya sudah ketemu. Bener nggak atas nama ini? Wah orang tuanya gembira, nangis bang. Ternyata anaknya itu 5 hari 6 hari ya? iya kan dia pakai formalin bang. Oh iya. Kalau peti pasti pakai formalin. Kenapa selama itu nggak kecium? Iya, Mungkin udah terlalu lama berminyak udah gitu. Wah ramai itu bang. Akhirnya diangkut dikeluarin. Ngomongnya nangis bang. Ya nggak tahu ya nangis sedih. Mungkin kasihin bang kan jenazah kan harus segera di. Iya bang amin. Pasti Cuman itu. kayak gimana bang? Ya posisinya salah gudang dan fotonya juga ya nyariin susah. Iya sebanyak itu ya. Soalnya gini, barang yang di atasnya itu hampir mirip warna petinya, dimensinya sama, panjangnya sama bang. Makanya sama forklift itu ditindin bareng. Pikirnya satu PT, kan sama ukurannya. Jadi nggak mengira, karena dilihat dari atas sama nih. PT-nya ini, berarti sama dong PT bawah. Ternyata gue nemuin gue curiga diangkat. Gitu. Gak kebayang berapa paniknya pihak keluarga. Nah, iya, sampai sekarang jenazah bang, aja nggak kita ketemu. nunggu keluarga kita katanya udah nyampe di bandara lah kagak ada, kan bingung. Iya. Ya mungkin di rumahnya udah pada siap-siap, mana jenazah kok nggak datang. Iya ada siap buat acara-acara gitu. Nah gitu, ya udah akhirnya dibawa pulang sama keluarganya. Oh jadi jenazah itu dari luar kota ke bandara itu? Iya, makanya dari luar kota harusnya itu kalau jenazah urgent itu biasanya gerobaknya terpisah bang. Dia akan diantarnya ke gudang RH lah, maksudnya gudang keluar terpisah dibanding barang-barang lain. Iya, ya, diutamakan lah. Nah cuma gua nggak tahu ya dari pesawat turun, gerobaknya tersambung dengan gerobak barang, main sambung-sambungin aja ke bawah dong ke kargo. Iya, iya. Gue kira dari rumahnya dia ke bandara Enggak. terbang. Ternyata Enggak, udah dari terbang luar kota dulu. dia dijemput, jadi penjemputan. Iya, iya. Oh, nggak Ya gue nggak bayang bang kita sedihnya nungguin itu kan gitu. Jadinya udah selesai tentang itu. Gue masuk seperti biasa pagi, nggak ada gangguan bang. Karena pagi rame kan gitu kan, nggak pernah ada masalah kalau pagi. Selang 2 minggu lah itu, gue dapat shift malam lagi. Seperti biasa gue berangkat ganti shift, barang datang biasa jam 12. Tapi biasanya dia delay. Oke. Kita paling gedek bang kalau delay bang. Itu biasanya datang 2:30. Nah kalau datang 2:30, kita bongkar itu jam 8 belum selesai. Jam 8 pagi. Belum selesai, 120 ton. Banyak banget ya. Iya. Nah, disinilah kejanggalan lagi yang terjadi karena gini. Selama kita menunggu barang datang, kita biasa nongkrong-nongkrong aja, ngopi, ngerokok gitu kan. Tadi yang dari awal gue bilang dari barang pesawat datang itu ada sako namanya. Oke. Jadi kayak di pabrik tuh bang kayak ada mesin yang bulat pipa tuh yang gelundung. Jadi barang itu di palet jalan sendiri. Iya, benar-benar. Dia ada sensor. Setiap itunya ada sensor bang. Begitu barang lewat, sensor tek nyala dia, deng. Nah di sini ada namanya sako supir. Jadi dari sini mau pindahin ke maskapai sana, bongkaran sana, tek dibawa ke sini, geser ke sana gitu bang. Iya, Paham ya maksudnya ya? paham. Jadi ini berapa rel. Kalau barang masuk ke sini, pindahin ke sana, tek jalan ke sana. Gitu. Nah, karena saat itu delay pesawatnya, jadi kita pada nongkrong dong. Iya. Kuping gue pengin. Nah, delay kita nunggu sambil ngopi. Jadi di sini ada sebelahnya sako-sako itu ada kantor ceker, kantor-kantor orang-orang kantor dah ya. Jadi gini bang, pintu belakang dari bandara dari pesawat tuh
gerbang, di sininya tuh ada kerangkeng, khusus handphone tuh di kerangkeng di situ. Nah, akhirnya di sini kantor, data-data gitu. Nah, di sininya musola, baru gudang. Nah, jadi Sako itu persisnya di samping kantor. Gue lagi duduk-duduk, tiba-tiba bunyi, cegek, deng. Itu bunyinya Sako. Sako itu mesin, Bang. Jadi dia di ujungnya rel itu dia ada lampu sensor. Dia akan bergerak kalau ada barang sesuatu yang lewat, set, baru bergerak. Yang setir ini, yang nyetir itu biasanya ada orangnya, operatornya untuk memindahkan barang itu, ditarik. Jadi Sako ini bisa bergerak kalau nggak ada yang lewat di atas sensor atau digerakkan sama operator itu. Saat itu kan operatornya lagi ngopi sama gue, Bang. Bunyi, deng. Kita lihat-lihatan dong. Wah, ada yang mainin nih. Gitu kan. Orang Sakonya, ya lu lihat deh. Itu pasti ada yang mainin tuh. Kita intip dong, Bang. Jadi benar, begitu gue jalan sama temen gue tuh, itu rel Sako tuh jalan, Bang. Teng. Itu harusnya ada sesuatu barang yang menutupi sensor, tek, baru dimutar. Atau yang di operator itu yang menggerakkan. Sedangkan operator nggak ada, tuh kosong. Nah, anehnya, gue beranikan diri tuh masuk, Bang. Maksudnya ke Sako itu kita lihat. Takutnya ada kertas yang terbang nutupin sensor. Jadi bergerak. Begitu gue jalan, mau melihat sensor yang Sako dari sono, kan tengah-tengah nih yang operator, Sako yang sebelah sono ada sebelah sono. Gue mau ke sono, tiba-tiba tuh Sako jalan sendiri. Geng, ke gudang pojok. Gue aneh dong. Gue liat kan dia modelnya cuman kosong doang gitu ya kan, diri itu biasanya operatornya. Gak ada orang, Bang. Gak ada orang. Yang anehnya begini, kalau logika gue sih, logika gue. Kalau dia bergerak sendiri, terus tuasnya nggak bergerak, gue pasti bilang tuh setan. Maksudnya, ya pokoknya bergerak sendiri lah gitu. Tapi ini tuasnya maju, Bang. Tek. Kan berarti kan ada yang ngerakin, Bang. Iya, tuasnya itunya ya. Iya. Deng. Kesono dia. Kabur, Bang. Tarik-tarikan gue, Bang, sama temen gue. Lari lu berdua. Gila, ya sekarang Sako itu mesin, Bang. Harus ada yang gerakin, tiba-tiba jalan sendiri, tuas gerak sendiri. Kabur gua ke tempat orang. Kenapa lu? Sako gerak sendiri. Tapi yang operatornya udah biasa. Udah biasa katanya. Gimana kata dia? Itu gue sengaja gue suruh lihat lu. Gue supaya kalau gue cerita tuh Sako sering gerak sendiri, lu nggak percaya katanya. Makanya gue suruh lu lihat no. Itu kali. Gitu. Itu apa karena kesalahan teknis atau emang kata dia ini sosok ada yang gerakin gitu? Kalau kata operatornya, tadi gue bilang, Bang, operator itu, Sako itu akan bergerak kalau tuasnya digerakin. Berarti bukan karena error ya? Dia bukan sistem komputer, Bang. Jadi manual kalau kayak kita motor atau mobil aja dinyegas ya bunyi gitu. Dimasukin gigi, ya masuk gigi. Ya kalau nggak dimasukin nggak masuk gigi gitu. Bukan sistem komputer. Dan dia bilang sering digituin, digangguin kayak gitu. Iya, sering ya, Bang, hampir sering ya. Kalau kita lagi nunggu delay itu gerak sendiri, Bang. Datanglah barang 2:30. Ini kebetulan barangnya di maskapai, salah satu maskapai yang banyak bahan. Bahan apa nih? Bahan-bahan mentah tuh yang masih gulungan-gulungan kalau di Tanah Abang. Yang roll-roll gitu ya? Roll. Nah, cuman dia kalau di packing dari pengirimnya itu dibungkus karung putih, Bang. Terus diikat di atasnya tuh. Tuh. Itu kayak pocong gitu dah. Iya. Itu kita nyebutnya kalau barang itu berapa partai gitu. Partai 300, partai berapa gitu. Ini gudangnya ada di maskapai yang bangku nyamperin gue itu, Bang. Ini PR nih pikir gue. Nah, jadi gini, gue tadi nggak cerita di awal. Jadi kalau malam itu kita nyebutnya itu ada barang keluar. Jadi nggak pagi aja keluar. Jadi ada barang khusus yang urgent
yang bisa keluar lewat yang tadi gue bilang mayat kalau lewatnya lewat gudang sono. Iya. Nah, jadi dari gudang sono permintaan barang itu keluar, Bang. Jadi barang itu keluar, partainya 300-an. Yang ngeluarin itu kita gotong royong. Jadi ada yang separuh bongkar barang, ada yang ngeluarin barang. Oke. Gitu. Jadi kita ganti-gantian. Jadi itu kalau nggak salah jaraknya jauh, Bang. Dari gudang gue itu ke gudang satu itu kisaran 300 meter. Oh, jauh itu. Iya. 300 meter. Itu tarik, kadang pakai forklift. Forklift juga kan jalannya agak lambat, kita bantu pakai troli, kita dorong. Jadi ada berapa orang yang pakai troli ngedorong gitu. Dorong 1, 2, kan dia per palet itu kalau nggak salah isinya sekitar 10 sampai 15 tumpuk, Bang. Kalau diukur itu setinggi dagu lah gitu ya. Jadi ngepas tingginya gitu. Nah, karena gue yang narik pakai troli, gue capek dong, Bang. Iya. Akhirnya gantiin apa? Gue yang di belakang. Begitu masuk ke gudang yang kan di bangku nih, yang bergerak sendiri tuh. Nah, di seberangnya kan gudang lagi tuh. Tapi tetap satu maskapai. Nah, dia di gudangnya di sana, Bang. Jadi gue nggak lewat bangku ini nih. Iya. Lewatnya jalur yang di depan sini gitu. Nah, udah akhirnya teman gue yang narik. Gue yang dorong. Nah, posisinya kan kalau palet itu kotak, Bang. Jadi kalau palet itu ada 4 lubang, semua sisi ada. Kebetulan barang itu bisa disodoknya dari sini, gitu, disodok, diangkat. Posisi kan gue harus dorong dari belakang. Selama proses dia troli itu masuk, gue lihat dari salah satu karungan itu warnanya beda, Bang. Putihnya buluk lah. Gue mikir logika positif dong. Mungkin jatuh, kotor, kena debu atau apa. Namanya juga karung putih, Bang. Iya. Ke positif dong, diangkat. Dorong, Nek, iya. Saya dorong, namanya karena berat, Bang. Gue begini kan biasa dong, gitu kan, dorong begitu. Jalan, begitu belok lokasi yang kursi belok sendiri, gue belok. Gue begini, itu gulungan duduk, Bang, berdiri begini, gitu tuh. Kan ini Roland kan manjang-manjang tuh, Bang, tuh. Iya kan? Begitu gue naik begini, itu duduk, Bang. Lu pocong, Bang. Pocong gua lari sekenceng-kencengnya, temen gua kaget tuh yang apa narik itu tuh. Cok, kabur cok gitu. Kenapa lu? Pocong. Dia nengok, Bang. Dia lagi narik begini, dia nengok. Itu pocongnya lagi duduk begini, nengok begini. Oh, gila. Itu temen gua kabur dulu, gua tinggalin bodo amat. Iya. Lah sekarang gua yang lebih telak kan gua, Bang. Iya dong. Oh, gila. Lah orang lagi dorong begini berat, begitu naik begini, dia duduk. Lah kan pas banget muka begini. Lu gua kabur tuh, langsung teman gua kabur. Akhirnya kabur, kan barang itu ditunggu, Bang. Gua kagak mau, gua nggak mau naik itu, gua nggak mau dorong lagi. Teman gua juga kagak mau. Akhirnya teman gua yang lain kesono rame-rame. Bener. Dan anehnya, kan dia satu tumpuk 5 gitu, Bang ya. Itu posisi yang tadi duduk gitu udah nggak ada. Oh, tapi pocongnya jatuh di bawah. Apanya tuh? Ternyata karung. Oh, karung. Jadi pas jatuh di bawah itu karung. Oh, tapi yang lihat pocong berdua sama temen lo? Iya, gua telak banget depan muka, Bang, papasan muka gua begitu. Kan gua persis di belakang, dia posisinya itu ya, jadi disodoknya dari sini kan, ini barang nih, disodok dari sini. Nah, yang buluk ini kan barang di sini nih posisinya, Bang. Iya. Jadi kan gua dorong dari sini. Nah, begitu gua nengok itu begitu langsung kabur gua. Nah, begitu disamperin sama teman-teman gua, mau ditarik lagi tuh, itu posisinya satu jatuh. Ini orang karung lu, katanya begini. Kalau karung gua nggak mungkin kabur, Cok. Iya, karena berdua juga temen lu ngeliat. Lihat temen gua aja gua tinggalin, si kecil gua tinggalin, gua bilang gitu. Itu gimana? Nggak bisa ngomong tuh temen gua tuh. Ya dia mungkin telak juga, Bang. Karena kan dia nariknya begini. Lihat gua lari. Kenapa lu? Dia nengok, sempat nengok. Iya, papasan sama mukanya tuh pocong lagi duduk. Gila, tuh Ya dia kabur lagi. untung nggak jantungan, gila. Lah dia bilang, dia udah nggak bisa ngomong, nggak bisa. Itu loh ya, cuman ngos-ngosan gitu. Udah gua akhirnya kapok tuh, ngambil barang di situ dah tuh ya. Iya. Udah akhirnya temen gue yang nganterin segala macem. Nah, cuman kalau gangguan-gangguan yang kecil ya, anak-anak kecil tuh rame, Bang, di situ, Bang. Jadi
Gudangnya itu kan kalau nggak salah tuh bisa berapa ribu meter ya. Malam itu selesai, kan tadi gue bilang malam itu 3 hari gitu. Malam berikutnya bang, seperti biasa nunggu barang, ngopi segala macem gitu. Saat itu dapat nggak delay. Tapi tadi gue bilang sebelum freighter gue datang biasanya ada sundul-sundulan maskapai lain di gerobak-gerobakan gitu kan, datang gitu. Nah ini ada satu keanehan bang. Tapi sampai saat ini kita ini sebenarnya tahu masalah itu. Jadi gini bang, tadi kan gue cerita tuh begitu gue masuk mes di sini kantor administrasi di sini kan gudang handphone bang. Ya, satu gudang itu security semua tahu sebenarnya pelakunya dia. Karena gini bang, gudang itu ada 2 gembok, yang satu dipegang security, yang satu dipegang orang kantor. Gemboknya gembok yang besar tuh. HP-nya kelihatan, kan kawat semua kan. Tapi di ruang itu, CCTV-nya itu ada sekitar 4, setiap sudut ada. Menyoroti barang itu. Anehnya, setiap barang itu mau keluar handphone, pasti hilang 1 unit. Logika, siapapun yang masuk ke situ, satu, gudangnya transparan. Depan kantor orang kantor. Gemboknya 2, CCTV-nya 4. Nggak ada yang tahu. CCTV nggak pernah nangkep siapa pelaku. Ketahuannya siapa pelakunya itu, tapi nggak ada bukti kan. Kita tahu merek handphone itu terbaru, baru datang impor, besoknya dia udah pakai. Jadi misalkan salah satu merek, tipe ini terbaru, kan nasarnya ke gua dulu bang. Dari bandara, pengeluaran bea cukai, baru disebar ke distributor, pabriknya ke distributor segala macam gitu. Tapi lewat gua dulu, dia lewat udara kan. Itu hilang. Dan dia besoknya tuh pasti pakai handphone. Kita semua tahu, dari mana ya harus diem lu. Tapi mau nangkep gimana? CCTV aja nggak nangkep. 4 CCTV, gembok 2, gudangnya transparan, depan kantor. Kelihatan. Di gudang satunya lagi begitu juga, hilang nggak kelihatan CCTV. Gue nggak tahu ya sampai saat ini itu orang memang nggak bisa ketangkep. Tapi orang situ udah tahu kalau dia nih pelakunya. Nah gini, tapi nggak ada bukti gitu. Nggak ada bukti. Ya sekarang CCTV 4 biji nggak nangkep bang. Nah di situ kan tadi gue bilang cerita ada musola kan. Nah itu ada bangku. Gue lagi duduk begini, plafon jebol bang. Buer. Begitu jebol, handphone. Ada handphone. Dan handphone serinya hilang kemarin. Jadi hampir setiap handphone baru hilang satu. Terus dia ngomong, ini handphone. Iya gue nyimpen situ. Orang maskapai tahu. Ya mana mungkin bang. Handphone yang belum dipasarkan, dia udah punya. Udah tahu jelas, tapi nggak bisa ketangkep. Gila, main halus banget ya berarti. Dan kita tahu dia punya cincin, batu cincin yang di itulah gitu. Dia ketawa-tawa aja, security gila lu gila lu. Berarti udah rahasia umum ya? Kalau rahasia umum. Dan security pun tahu. Ya, cuman gimana caranya? Gitu, itu nggak bisa bang. Gue dapat sih malam lagi. Biasa ada barang yang mau keluar, urgent gitu. Salah satu PT. Gue dapat surat jalan kebetulan tuh maskapai gue bang. Gitu ya. Jadi gue punya checker 3. Karena checker itu kerjanya pagi doang. Checker itu bagian yang ini yang ngecek gitu ya. Nyatet jenisnya, dimensi, lokasi di mana. Terus kalau ada tali pengikatnya apa, itu dia nulis keterangan. Di antara 3 checker itu ada satu checker yang pinter banget daya ingatnya bang. Kita sebut nomor itu 4 angka, dia tahu posisinya di mana. Dan tepat. Kadang-kadang gua ngerjain bang. Jadi dia habis stock of name, di sini dia tahu, dia langsung hafal tuh. Posisinya di A, di B, di C, di ini, di tingkatan ini gitu. Kadang-kadang gue isengin. Dia habis di checker begitu, gue pindahin bang.
Begitu datang surat jalan, nggak ada di situ ada, nggak ada kan, lu pindahin pasti gitu. Saking pintarnya bang, gue gedek gitu maksudnya sama dia tuh. Iya, pinter banget gitu. Ini jadi 4 angka, segitu ribuan barang tepat. Di situ talinya ini, dimensinya ini, petinya warna ini, tahu ya. Daya kita bagus ya. Jadi malam itu ada salah satu PT yang mau ngeluarin barang peti kecil, urgent lah gue nggak tahu itu barang. Dapat surat jalan karena maskapai gue dikasih ke gue. Dek nih tuh keluarin nih barang maskapai lu nih. Oh iya, yaudah gue cari lokasi dulu ya, gue cari bang. Nomor sekian. Gue lihat keterangannya dong di buku stock of name. Biasanya kita panduan nomor sekian, penerbangan sekian, ini gue cari tanggal sekian. Oh di lokasi C di bawah peti ini kan dijelasin tuh. Itu terus samperin dong bang ke lokasi. Begitu sampai lokasi, secara dimensi, secara ciri-ciri itu barangnya jelas secara dimensi ya, secara fisik barang itu. Tapi nomornya beda. Nah ini gue khawatir lagi nih. Ya, jadi gini bang, gue jelasin dulu nanti selang berapa bulan kan itu gue kerja. Jadi lokasi gue yang maskapai yang tadi dekat si merah tuh dipindah fungsikan. Karena di pojok itu kan gudangnya besar. Barang gua paling banyak barang-barang besar. Jadi dipindah maskapai di sini pindah ke sini, maskapai gua pindah paling pojok. Oke. Gitu ya. Iya, Jadi seling berapa bulan tuh. Jadi gua ngambil ke pojok dong. Karena maskapai gua itu gitu. Gua ke sana, gua cari sesuai catatan, gua ke lokasi itu. Sampai lokasi itu bener ada tuh peti bang. Tapi nomornya beda. Yeah. Gue sedetail mungkin nomor tetap beda bang. Akhirnya gue panggil dong, ceker malam. Yeah. Bang sini dah, kenapa? Ini barang keluar nih. Terus dimensi sama, peti sama, talinya sama, tapi nomornya beda. Ya lain dong. Jadi begitu bang. Ya singkat aja sih, bener sih. Yeah. Bisa aja barang lain sama, tapi nomor beda. Gue cari lagi bang. Akhirnya gue inisiatif telepon lah teman gue tuh, ceker gue tuh. Kan malam tuh bang, ganggu dia tidur kali ya. Oh ceker yang pinter tadi itu? Iya, karena gue tahu kalau di nelfon dia itu pasti ketemu. Oke. Dia pokoknya di mana aja pasti dia tahu. Gue telepon. Kenapa sih lu nelfon gue malam-malam? Ini Din, barang ada yang keluar urgent. Gue lihat di lokasi, nomor ini di lokasi ini. Kriterianya ini, dimensinya ini. Ya itu dia barangnya. Jadi begitu. Bukan Din. Begitu kan, ini nomornya salah, dimensi bener semua sama. Emang itu barangnya dek, di bawah tumpukan barang ini kan, ini gitu dijelasin sama dia. Tepat bang, ya itu dia barangnya, bukan. Sampai kita berdebat dah gitu kan. Dia udah dulu bentar, dimatiin sama dia. Dia ingat kali ya, gue nggak tahu. Akhirnya datanglah security ngecek lagi bener. Akhirnya manggil dong orang yang lebih atas lah di suatu maskapai itu. Sampai manajer nyamperin ke situ, ngecek barang. Itu bener bang, angkanya beda, memang jelas beda, tapi nggak ada lagi di tempat lain, hanya itu, cuma nomornya beda. Kita panggil semua, akhirnya sampai yang punya barang dipanggil, diperbolehkan, didampingin, masuk gudang kita. Dia mengiyakan, ini barang saya pak. Memang seperti ini, bukan pak, tapi nggak bisa keluar. Gua gimana dong? Dia udah mau tutup, ini kan gudang kita sampai jam berapa doang tuh tutup, nggak bisa buka lagi kan, ada waktunya. Akhirnya gue telepon lagi, Din, tolong Din gimana nih caranya? Yaudah deh, lu ke tempat lokasi, lu duduk di situ, lu bacain bismillah, lu bilang, jangan ganggu, ini barang mau keluar, urgent, orangnya penting, lu gitu aja, mohon maaf, atau gitu, tolong dibantu. Gue akuin bang, suruh bacain apa lagi saat itu ya, gue lupa dah tuh bacanya apa. Bacain bang, bener bang. Nyari lagi. Penasaran lah salah satu temen gue itu. Gitu penasaran, lihat itu lagi, itu cocok barangnya. Ketemu? Ya itu dia barangnya, yang kita ribut-ributin rame-rame sampai security. Iya emang itu barangnya. Nomornya beda? Nomornya setelah itu, gudang itu bener, cocok semua, nomornya cocok, dimensi cocok. Oh, gila. Padahal security berapa orang yang punya barang datang, terus gua manajer datang, semua porter di situ ada banyak, itu nyaksin semua nomor beda. Begitu, abis gue begituin, kita semua pada kelihatan. Beda kan tadi? Iya.
Dicek lagi dong, kadang kan nggak boleh sembarangan itu. Benar itu. Kita lihat buku lokasi itu benar. Gue bilang, nah si Udin ini nelfon gue. Biasa itu si Putih katanya, iseng. Makanya lain kali lu kalau keluarin barang malam-malam, permisi dulu. Gila sih itu. Nah itu persisnya Bang, di situ yang tadi gue bilang tuh ada cool room. Gitu. Nah cool room ini kan dinginnya kalau nggak salah sih sekian derajat Bang. Jadi dulunya itu dibebasin Bang. Jadi kuncinya itu digantung di tempat situ. Jadi kalau porter ambil, buka sendiri, bisa ambil sendiri barangnya. Tapi ini konon katanya tuh pernah ada porter masuk, kekunci di dalam. Terus? Ya beku lah. Meninggal? Ya beku Bang. Beku dan meninggal. Kita itu kalau masuk ke situ, lu tahu jaket yang buat di salju tuh? Oh iya. Ada jaket pengaman itu, karena memang suhunya sekian derajat. Jadi di gudang itu tuh ada air tetesan begitu tuh, seret, langsung beku. Jadi kayak goa yang salju-salju itu, gitu. Iya. Dia masuk ke dalam meninggal gitu. Nah, karena barang banyak, dilihat terbuka, security nggak tahu nih porter kebiasaan nih. Oh, Gitu. Dipanggil-panggil nggak ada yang nyaut. Itu ruangannya nggak terlalu besar Bang. Gila. Ditutup, dia beku. Jadi saat malam itu juga dihebohin itu ada. Jadi kan gua beberapa gudang itu ada yang kedatangan ekspor atau impor lah gitu. Jadi ada satu ribut-ributan beberapa hari yang selanjutnya ya. Gue masuk malam lagi, ini cerita malam lah itu, yang banyak kan siang sama malam. Ada salah satu security yang nge-freeze itu, dia sakit Bang. Dia bisa dibilang di depan kamar mandi dia sama kayak teman gua. Oke. Tapi ini kamar mandi beda Bang. Bukan di kejadian gudang gua, tapi di gudang sebelah yang untuk ekspor. Jadi ceritanya gini, security ini ngedenger di kamar mandi ada yang mandi. Jebur. Dia mikir dong. Soalnya ekspor itu orangnya juga nggak banyak Bang. Tapi dia aneh, nih kok malam-malam mandi gitu kan. Siapa sih ini? Maksudnya jebar-jeburnya mungkin terlalu berisik apa gimana ya. Dicek lah sama security. Kebetulan tuh kamar mandi di atas kalau nggak salah. Dia naik, begitu tuh lihat cewek Bang. Lagi mandi? Cewek mandi nggak pakai baju, cuma ngadepnya ke belakang. Oke, wow. Gitu. Nah dia kaget dong. Itu kalau malam itu nggak ada karyawan cewek Bang. Oh, cowok semua. Orang kantor tuh cewek itu nggak ada. Iya. Semuanya cewek siapa? Neng, siapa Neng? Dibuka pintunya? Iya, nggak ketutup. Oh, nggak Kebuka. Iya. Ya security ini ya mungkin lah cewek gitu ya kan. Tapi ditanya sama dia karena karyawan malam tuh nggak ada cewek. Neng, siapa Neng? Tuh namanya security kan nanya. Begitu nengok Bang, rata mukanya katanya. Nah itu gue dapet ceritanya ketika security-nya itu sudah beberapa hari nggak masuk, sakit, dia cerita seperti itu. Jadi dia begitu dia buka, maksudnya di depan pintunya dinegor cewek itu, begitu nengok rata mukanya. Gara tetenya? Maaf. Mukanya rata. Oh. Jadi dia nengok begini Bang, jadi ngadepin belakang. Bangkit. Dia nge-freeze aja udah gitu. Bengong aja begitu. Nah, ditemuinya itu sama ya ceker-ceker atau gimana gitu. Oh, berarti lama dia. Iya, jadi di atasnya dia diem aja gitu. Iya. Ya kenapa nih orang gitu? Ternyata ya di kamar mandinya itu nggak basah, nggak apa. Jadi nggak ada yang mandi. Nah, kita semua dapat ceritanya setelah dia sembuh. Dia kalau nggak salah dikabarin sakit 3 hari. Setelah dia udah masuk, kita tanya dong kenapa dia begitu. Seling berapa minggu lagi Bang, ada kejadian lagi tuh gini. Jadi kan tadi gue bilang Bang ada pesawat sama maskapai lain yang pakai gerobak. Nah, ini yang gerobak-gerobak ini kan biasanya tuh ada di bandara tuh ada mobil yang besi tuh yang neng yang bawa gerobak tuh. Oh, yang panjang itu ya. Iya, yang mobilnya kan kecil tuh depan tuh gitu. Malam itu dia ngajak gua Bang. Kebetulan
gue lagi nggak ada pesawat saat itu, delay malam, jadi datangnya pagi. Dek, lo ada bongkaran nggak? Nggak ada. Bener lo, kenapa emang? Gitu gue, yuk. Mana sono ngambil apa barang di pesawat kayak gitu. Lo nggak pernah kan lo? Langsung dibawa, maksudnya ngambil barang langsung di pesawatnya, kargonya, biar tahu prosesnya. Lalu gue ngomong mandor, Dor, gue nemuin si dia tuh sono, di sono jalan-jalan katanya, pakai pas lu, karena kita semua pakai pas bang. Kalau sembarangan jalan kemana-mana tangkap bisa itu bang. Gue naik lah tuh di mobil itu bang, ternyata mobil itu kecepatannya cuma 20 kilo. Nggak bisa ngebut ya? Gak bisa, memang di setting gitu. Deng. Jalanlah gue ke salah satu terminal, salah satu maskapai di terminal beberapa 3 kalau nggak salah. Turun, ketemu terowongan bang. Nah dia udah mulai panik nih bang nih, gue aneh nih, ini orang kenapa nih? Panik. Dia nggak cerita, pokoknya minta temenin gue. Begitu masuk terowongan, dia begini bang, lu ngapa lu ternabrak lu? Enggak udah cepetan. Ngebut, gue bilang gitu kan. Nggak taunya itu di terowongan itu tuh ada sosok hitam gede bang. Di terowongan itu, mata merah gitu tuh. Nyuri begitu bang tuh. Dia jadi langsung begini aja gitu. Wah, gue akhirnya ngeliat begitu kan, ngebut. Pikir gue begitu bang. Lah ternyata kan memang mesinnya nggak bisa ngebut bang, 20 km gitu doang. Akhirnya gue peluk dia gitu. Udah sampai kita ke maskapai lah kan. Itu udah ngebut tuh. Karena kita turun nggak boleh bang, nggak boleh. Di jalur bandara kan ada garis-garis cat itu tuh, ini buat orang, buat mobil itu bisa kena denda gitu, ditangkap gitu kan. Udah tuh di mobil, udah sampai ke itu. Lu gila lu, gue bilang lu gak pantesan lu ngajak gue. Itu dia deh, gue sering ketemu begituan kalau ke terminal itu gitu. Makanya gue ngajak lu. Gue sering ditongolin, lu kurang ajar lu, gue bilang lu begitu. Kalau begitu ngajak-ngajak gue, lu kira cewek kagak ngajak gue bilang gitu. Udah, kan gerobak kalau disambungin tuh bang, otomatis kan lewat situ lagi. Balik lagi. Aku bilang gue ya lewat situ lu muter. Lo kata di sini jalanan biasa, lu bisa muter lewat motong ganggang. Jalur ini tetap jalur ini. Ini kan jalur buat mobil gerobak. Itu sini lu nggak bisa lewat cat aja lu nggak bisa. Balik lagi situ bang. Lah ini kan makin berat bang. Bawa gerobak panjang. Waduh gimana ini? Ya udahlah bismillah dah. Cuma gue mikir gini bang, gak mungkin dong ketemuin 2 kali. Ya, habis begitu muter lewat, bener yang itu nggak ada bang. Itu terowongannya agak panjang tuh. Cuman di ujung terowongan mau naik, nah ini Kunti lagi di situ beda. Bukan sosok hitam. Kalau sosok hitam itu kan begitu turun di ujung terowongan kita ketemu atas. Nah kalau dari sono ketemu di ujung sini. Waduh, udah gua nggak bisa ngawalin bang. Itu dia diem aja, sosoknya panjang tapi dia nggak tinggi. Cuman ketutupan rambut semua tuh, gitu. Cuman ini darah semua bang. Gua nggak tahu dah itu kecelakaan apa gimana. Itu darah semua, tapi mukanya nggak kelihatan tuh. Cuman begini ngampleh begitu tuh. Gua nggak bisa ngapa-ngapain bang. Karena tadi gue bilang begitu turun lari, gua kena petugas bandara. Ya gua harus di mobil itu, dan mobilnya yang tadi gue bilang nggak bisa kebut. Temen gue begini aja gitu tuh bawa mobilnya. Buang muka langsung. Iya udah pasan udah gue bilang udah merinding udah itu. Sampailah ke gudang gue, emang kan buat ke gudang gue udah kargo kan. Gue cerita tuh Mandor. Kata Mandor, lu gue izinin, jangan lu kita semua tuh udah tahu. Dia kalau minta nemenin berarti lu ke terminal ono. Gue udah tahu, kita udah pada ngerasain. Jadi ternyata itu udah pada ngerasain bang. Gila. Jadi gue yang kagak belum tahu, gue diajak. Gue juga pengen tahu gitu, maksudnya di bandara itu yang mobil ini dari jalur mana sih gitu. Enggak sembarangan jalannya. Nggak taunya kesalahannya itu gitu. Gila. Itulah. Jadi sampai detik ini bang ya, gue udah umur berapa nih, gue masih teringat. Apalagi terakhir gue sama teman-teman gue ini kan masih, gue satu grup bandara itu gue masih masuk di situ grup. Jadi gue lagi tuh dapat kabar salah satu forklift kalau nggak salah ya meninggal dalam kontainer bang. Jadi gini, ada kontainer aluminium yang masuk ke bandara, masuk dari pesawat turun tuh, dia ada jadi dia ada paletan bang yang di bungkus plastik bening dan ditaliin. Ada yang dipakai kontainer tapi dari aluminium.
kita kan biasanya ngumpulin plastik-plastik bekas itu Bang. Nah ini Sako kalau nggak forklift itu juga ngumpulin. Biasanya taruh di kontainer itu. Dan dia ditemui meninggal di dalam. Oh. Itu terakhir gue dapat kabar ya. Dapat kabar, Dek ini meninggal kenapa? Atau kayak jantung. Ketemu meninggal di dalam kontainer gitu. Ya padahal bukan tugas dia. Biasanya sih Bang kalau nunggu-nunggu barang tidur di dalam kontainer kosong gitu, buat tidur biasanya gitu. Ternyata dia nggak bangun-bangun gitu. Oh, jantung katanya. Kayaknya sih jantung gitu. Entah angin duduk ya. Ya, angin duduk tuh. Angin Cuman berdiri. emang bandara itu Bang, gue bilang sih mistisnya tuh kuat ya, kuat banget. Nah nih Bang Dede, tadi kan yang pertama nih Bang, yang ada teman salah satu karyawan yang terkunci di kamar mandi, dan ada satu yang pengen nyamperin dia, terus tiba-tiba nge-freeze gitu kan, nggak bisa bergerak. Kalau boleh tahu setelah kejadian itu dia cerita Bang, lihat apa di waktu itu? Jadi saat itu kan diantarin pulang gitu, ternyata sakit Bang. Sakit itu kisaran 4 atau 5 hari lah ya. Iya. Itu nggak masuk. Ternyata pas Giran udah ditanya, dia udah sehatan. Jadi gini kejadiannya. Begitu temen gue yang masuk kamar mandi itu masuk, dia emang nggak ngancing, cuma nganterin doang kan. Dia diri aja di depan kamar mandi, persisnya dia ngeliatin lemari besi yang tulisan strong room itu. Oke. Tiba-tiba dia bilang ada sosok hitam, berbulu lebat, ada taringnya katanya tuh, mata merah keluar dari strong room itu Bang. Dan diri itu tingginya lebih tinggi dari dia sekitar 2 meter kata dia. Diri begitu tuh Bang, tuh di depan dia tuh. Oh gitu. Diplototin dia. Dia begini, makanya dia ditemuin begini dia. Itu nge-freeze. Nggak bisa bergerak. Gila, shock itu pasti deh. Ya sekarang Bang lu lagi nungguin temen lu di kamar mandi, lu lagi begini. Tiba-tiba ngut, diplototin begitu ya. Gue juga mungkin udah kagak bisa ngapa-ngapain gitu. Paling kodok. Nah, ayam. Gitu. Dan terus Bang nih, pas yang ada peti jenazah tuh yang 6 hari sampai nggak ditemuin, itu dari pihak keluarga sempat komplain atau emang ya wis lah? Atau dari Kalau peneguran setelah untuk ketemu. karyawan? Iya, setelah ketemu. Setelah ketemu, jadi ya pasti komplain sih pasti Bang. Iya. Jangankan yang urgent, barang yang reguler aja kalau nggak ketemu-temu, itu kan jadi komplain. Iya, apalagi ini kan soal urgent ya. Urgent, kemana barangnya gitu, karena gini, jadi datanya mungkin nggak kedata Bang. Barang itu masuk, belum dicek checker, masuk ke checker, forklift udah nyodok. Iya. Jadi miskomunikasi, pikir dia, wah ada peti nih, angkat. Kebiasaannya gini Bang, soalnya kalau gerobaknya itu udah masuk gudang, itu pasti sudah dicek. Oke. Dan tadi gue bilang, itu salah satu gerobak itu kesambung sama barang yang lain, yang memang masuk ke situ. Jadi pokoknya main sodok aja. Iya. Jadi datanya nggak masuk. Kalau seandainya checker itu mungkin udah nyatet, ada barang ini masuk, pasti ketahuan Bang. Oh barang ini nomor ini di lokasi ini tuh. Iya. Memang masuk ke sini. Ini kan nggak ada checker, nggak ada datanya. Makanya susah pencarian. Jadi dikiranya memang nggak ke gudang kita karena nggak ada data masuk. Iya, dan dia ketiban lagi, Nah, lagi. Ini keluar ketiban lagi. ketawanya kan pas gua nyium bau itu Bang. Karena kalau secara bandara sih barang masuk pasti kecatet, pasti kelihatan gitu. Ya, namanya kerja pasti ada kesalahan lah. Miskomunikasi Tapi lah. kesalahan itu pasti. kacau juga sih. Gak kebayang pihak keluarga ya. Ya itu dia Bang, makanya. Oke Sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman horor yang dalam sama Bang Dede ini. Gila sih, gak kebayang. Ya mungkin namanya tempat pasti ada penghuninya ya. Tapi yang jadi pertanyaan nih, penghuni yang usil dan jahil ini nih yang sering ganggu kita, yang sering kerja malam ya. Sering nampakin, sering ganggu dengan suara, bahkan dengan masukin ke tubuh manusia dengan kesurupan kayak gitu ya. Itu yang jahil banget menurut gue ya. Tapi ya mau nggak mau mereka di sekitar kita hidup berdampingan. Ya salah satunya kita harus perbanyak baca doa gitu kan. Setiap mau berangkat kerja, setiap kerja banyakin doa dan selawat. Apalagi pas pulang kerja, sampai rumah pun sama kayak gitu. Dan dengan adanya doa kan ciptakan untuk melindungi kita dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu, dari mara bahaya, dari godaan setan dan yang lain-lain kayak gitu. Jadi
tetaplah berdoa, apalagi buat para pejuang keluarga nih. Kalau diganggu sosok-sosok kayak gitu ya tetap maju terus gitu kan, karena ya kita kerja nyari duit gitu kan, buat nafkahin keluarga, buat pacar, buat mantan, pokoknya buat yang lain-lain lah. Jadi jangan sampai karena ada gangguan kayak gitu kita sampai kalah kayak gitu kan. Tapi kalau kita tampakin terus serem juga sih. Cuman ya balik lagi, kuatin mental kita, dan harus kita kuatin juga nih iman dan Islam itu satu. Oke. Nggak kebayang, ini jam 11 malam. Dari tadi Bang Dede cerita sampai detik ini, jujur berasa banget hawanya di sini sampai tadi ada. Nggak tahu nih, kalau tembok ini nggak mungkin sekencang itu. Emang kalau udah suasana horor kayak gini itu gangguan nggak tahu dari mana gitu kan. Kemarin terakhir lampu tuh kedap-kedip, nggak ngerti deh. Pas lagi serem-serem mah kedap-kedip gitu kan beberapa kali, dan gue cek gak konslet dan gak putus, dan itu tutut ketika cerita udah hampir selesai baru deh normal. Gokil sih. Dan tadi suara lagi tuh gedoran. Besok nih tempat harus di explore nih sama para indigo. Ada apa sih sebenarnya? Ya mungkin mereka merasa terpanggil atau entahlah, I know. Oke, intinya terima kasih buat teman-teman yang nonton cerita ini. Semoga sehat selalu di rumah. Sampai jumpa di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dede, makasih banyak ya. Thank you Bang Badrul. Next insya Allah saya main ke sana. Insya Allah. Ditunggu Bang. Depok ya. Citayam loh. Citayam Frit Citayam City. City. Dadah.